Jadi hari ini itu aku ada praktek, kemudian ini baru pulang, baru nyampe rumah dan lihat dapur berantakan banget. Nah, akhirnya aku buru-buru ingin membersihkan dan merapikan dapurku. Pertama, aku buang dulu sisa makanan dari kemarin dan juga tadi pagi. Kemudian aku masukkan semua piring-piring kotor, gelas, panci dan sebagainya dalam mesin cuci piring ya. Jadi biasanya aku cuci piring itu ketika mesin cucinya itu mulai penuh. Alasannya adalah karena kehidupan di Jerman itu lumayan mahal dan juga untuk biaya listrik, biaya air dan sebagainya itu membutuhkan biaya yang cukup mahal per bulannya. Penggunaan untuk mesin cuci piring di sini itu sangat bermanfaat banget. Apalagi dengan kondisi orang yang tinggal di sini kan serba sibuk. Jadi kita bisa menggunakan mesin cuci piring ini kapanpun kita mau. Misalnya ketika kita berangkat kerja atau kita pergi keluar dan kita bisa menyetel mesin cuci piring ini sesuai dengan jam dan juga waktu yang kita perlukan. Dan biasanya pun sebelum keluar rumah aku sering membereskan dulu dapur, kemudian langsung aku setel mesin cuci piringnya dengan waktu yang aku inginkan. Jadi ketika pulangnya itu semuanya udah bersih, udah selesai. Dan waktu yang diperlukan untuk mencuci piring ini biasanya antara 1 jam 28 menit sampai 1 jam 40 menit. Dan penggunaan mesin cuci piring ini itu sangat higienis dan juga hasilnya sangat bersih sekali. Karena ketika proses pencucian di dalamnya itu nanti dia menggunakan air panas dan otomatis kuman-kumannya itu akan mati. Dan ketika semuanya sudah rapi, sudah tertata semua di dalamnya, akhirnya aku mulai menutup mesin pencuci piringnya dan mulai proses pencucian. Dan sambil menunggu piring-piringnya bersih, aku cek kulkas. Karena kemarin hari Sabtu minggu kemarin itu aku sempat belanja karena ada sisa-sisa makanan yang belum sempat semua aku masukkan ke kulkas. Jadi aku rapikan dulu semua makanan yang ada di luar untuk dimasukkan ke kulkas. Dan biasanya aku belanja itu sekitar 1 kali per 3 hari atau paling telat itu 1 kali dalam 5 hari. Dan biasanya aku belanja itu hari Jumat siang atau enggak hari Sabtu. Karena di Jerman itu hari Minggu semua toko, semua supermarket itu tutup. Dan seringnya di rumah itu aku masak karena mengingat kondisi dan keadaan kalau di Jerman kan harganya lumayan mahal. Nah kalau kita makan di luar setiap hari itu, jadi kita per bulan itu bisa mengeluarkan banyak uang. Jadi lebih baik masak di rumah, kemudian kita bisa makan sepuasnya dan masak yang kita mau. Dan setelah aku membereskan dapur, kemudian merapikan kulkas, habis itu aku langsung ke ruang tamu, membersihkan yang ada di sana. Ada cas, kemudian ada selimut juga di sana, ada bantal-bantal. Aku rapikan dan aku bersihkan. Nah, karena di Jerman juga udah mulai musim panas, jadi di luar itu agak sedikit panas. Kemudian cuacanya sangat cerah banget dibandingkan bulan kemarin ya. Kemarin itu kami baru selesai musim semi.
Dan aku juga sering menghabiskan waktu di ruang tamu ini kalau malam atau enggak kalau lagi pengen berbaring, pengen teleponan, chatting, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan biasanya di musim panas begini orang-orang di Jerman menghabiskan waktu weekendnya itu misalnya dengan piknik bersama keluarga, bersepeda, berenang, kemudian kumpul sama teman-teman juga. Sebenarnya di Jerman itu dari tahun kemarin itu sempat lockdown. Itu lama banget. Jadi semua toko, restoran itu sempat tutup. Dan sekarang sudah mulai dibuka semenjak minggu-minggu kemarin. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu itu cuma supermarket dan apotik aja yang buka. Nah, tapi sekarang sudah mulai dibuka semua. Jadi udah bisa shopping lagi. Kemudian orang-orang juga sudah bisa makan di restoran. Tapi untuk yang di restoran itu kita harus menunjukkan hasil negatif tes. Nah, setelah kamar tamu selesai, aku langsung ke kamar tidur dan ingin membereskan kamar tidurku di sini. Nah, coba lihat itu kayak debu-debu yang putih-putih itu. Sebenarnya itu bukan debu ya. Nah, di Jerman ini sekarang sudah mulai musim panas ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, itu dari bunga-bunga yang ada di luar, ada dari buah pohon-pohon yang ada di luar. Nah, biasanya sebelum aku berangkat keluar, itu aku buka jendela supaya udara itu bisa masuk. Jadi, yang putih-putih ini itu adalah dari bunga-bunga atau dari kapas yang ada di luar masuk ke dalam ruangan. Jadi ketika pulang itu biasanya seperti ini. Jadi kapas-kapas, kemudian dari bunga-bunga itu masuk ke sini. Dan setiap aku bersihkan selalu seperti ini. Karena ketika aku buka jendela juga itu agak besar ya. Jadi jendela-jendela rumah orang di sini itu besar-besar sekali. Dan ukuran kamarnya ini lumayan cukup besar ya. Jadi di sebelah kiriku juga ada jendela dan aku juga tidak punya teras. Jadi ketika bosan atau pengen lihat keluar, aku langsung buka jendelanya lebar-lebar. Jadi karena aku tinggal di sentralnya itu di depan aku ini ada kampus di sini. Kemudian di depannya lagi itu ada kantin buat mahasiswa, biasanya mereka makan di situ. Kemudian di sampingnya lagi itu ada bar dan di belakangnya juga ini ada kafe. Jadi selama pandemi itu agak sepi, tapi sebelumnya itu sebelum pandemi itu biasanya di sini rame banget. Jadi ini tempat berjalannya orang-orang yang mau makan di restoran, yang mau makan di kantin ataupun di bar seperti itu. Nah, setelah dapur beres, kemudian kamar tamu beres, dan juga kamar tidur juga udah mulai beres, akhirnya aku langsung beranjak ke kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya itu aku sering bersihkan juga. Biasanya aku sikat semua, aku bersihkan semua bagian luar dalamnya. Dan di sini juga ada mesin cuci. Jadi biasanya kalau ada cucian kotor, aku langsung cuci di sini sambil menunggu selesai membersihkan kamar mandi. Dan untuk cuci baju itu biasanya aku nggak nunggu lama. 2 sampai 3 hari itu biasanya aku langsung cuci pakaianku. Nah, biasanya kalau ada waktu luang itu aku membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan kamar mandi ini. Jadi karena sekarang tidak punya waktu yang cukup lama, jadi aku membersihkan bagian yang penting-penting saja. Nah, kemudian tidak lupa aku bersihkan juga kaca-kacanya. Ini hampir setiap hari aku bersihkan agar kelihatannya lebih kinclong. So, jadi itulah kegiatanku hari ini. Sampai jumpa nanti. Bye-bye.